wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Untuk hari ini kita akan membahas tentang alat ukur dan konversi satuan. Masih di bab pertama ya, tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke. Alat ukur panjang kita bisa lihat dari gambar yang paling kanan, itu gambar yang A, itu adalah pita ukur atau medlin yang biasa digunakan kalau kita ingin menjahit baju ya, untuk mengukur berapa sih panjang kain yang dibutuhkan nantinya. Lalu yang B itu adalah meteran gulung untuk mengukur panjang, misalnya kita mau mengukur panjang meja, panjang pintu dan sebagainya. Lalu yang C itu adalah mistar. Nah, kalau mistar ini lebih benda yang agak lebih kecil ya dari pintu dan sebagainya, karena memang panjang mistar itu paling panjang biasanya hanya 1 meter ya. Untuk mistar itu sering kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, yang D itu adalah jangka sorong. Jangka sorong itu adalah alat pengukur panjang yang memiliki ketelitian lebih kecil dibandingkan mistar. Jika di mistar kalian bisa melihat satu garis itu bernilai 1 mm dan 10 garis bernilai 1 cm, maka di jangka sorong itu ketelitian paling kecilnya adalah 0,1 mm. Nah, jangka sorong sendiri punya beberapa fungsi. Kalau kita lihat di gambar paling kiri yang seperti berbentuk F, itu ada rahang bawah, yang bagian bawah itu adalah untuk menjepit benda. Misal kita ingin mengukur berapa sih diameter koin, nah kita menggunakan rahang bawah. Lalu yang di atas itu untuk mengukur diameter dalam. Contohnya kita ingin mengukur berapa sih diameter dalam dari spidol, maka kita menggunakan yang atas. Sedangkan yang di bagian belakang itu seperti ada sesuatu yang panjang ya, kecil ya, itu untuk yang disebut dengan apa tuh? Tangkai ukur ya. Tangkai ukur itu berfungsi untuk mengukur kedalaman. Contoh, kita ingin mengukur berapa sih kedalaman tutup pulpen yang kita gunakan. Nah, itu bisa menggunakan jangka sorong. Jadi, pengukuran jangka sorong ini adalah suatu benda yang lebih kecil ya, dibandingkan kita mengukur benda-benda menggunakan mistar gitu. Nah, kalau yang paling bawah itu adalah micrometer scope ya, yang gambarnya bisa bergerak. Kayak micrometer scope itu gambarnya bentuknya seperti tapal kuda. Nah, di mana kita meletakkan benda? Kalau kalian lihat ada posisi benda yang berwarna hitam bulat, itu adalah posisi kita meletakkan suatu benda. Jadi nanti dia dijepit dengan cara memutar. Nah, di situ ada gerakan putaran dari micrometer scope. Kalau micrometer scope ini ketelitiannya lebih kecil lagi, yaitu 0,01 mm. Contohnya untuk mengukur ketebalan kertas ya. Jadi menggunakan ini kan nggak mungkin kalau kita mengukur ketebalan berapa sih ketebalan satu lembar kertas. Nah, kita menggunakan mistar itu kan nggak mungkin, maka dari itu kita menggunakan micrometer scope. Nah, yang selanjutnya adalah alat ukur massa. Oke, alat ukur massa, ingat ya, massa itu bukan berat. Jadi kalau biasanya kita membeli telur di warung, Bu, beli telur 1 kg gitu beratnya. Nah, kalau dalam fisika, kilogram itu bukan berat. Ya, jadi jangan disamakan ya di fisika dengan saat kita belanja ke warung, itu jangan disamakan gitu. Kalau misalnya sedang belajar fisika, yang satuannya kilogram itu yang sesungguhnya adalah massa. Sedangkan kalau berat benda itu beda lagi, satuannya newton. Nah, ini adalah besaran turunan. Akan kita lebih bahas detail nanti di kelas 8 untuk yang berat ya. Nah, untuk berat itu kalian bisa lihat gambar paling kiri ada neraca pegas. Untuk mengukur berat itu menggunakan neraca pegas ya, mengukur berat benda. Sedangkan untuk mengukur massa benda yang biasa kita gunakan untuk mengukur berapa sih telur yang kita beli gitu, telur yang kita ambil berapa sih gitu kan ya, totalnya. Nah, itu adalah massa.
gitu menggunakan neraca lengan alat ukurnya. Nah, cara membaca neraca lengan itu sudah ada, silakan kalian baca, ada 4 langkah ya, ada 4 langkah, silakan kalian baca. Dan untuk membaca hasilnya, kalian bisa lihat gambar yang di paling bawah. Gambar yang di paling bawah nih, berapa sih massa benda yang sedang diukur itu? Kita lihat di sini bahwa massa bendanya adalah 197,5 gram. Dapat dari mana? Sekarang kita lihat gambar yang ada di lingkaran ini. Jadi disebut neraca 3 lengan itu karena ada 3 lengan yang mengukur. Jadi ada 3 ukuran ya. Ada yang dalam ratusan gram, ada yang dalam puluhan gram, dan ada yang dalam satuan gram. Nah, ini jadi kita jumlahkan ketika dia posisinya sudah seimbang, kita jumlahkan hasilnya. Oh, ada 100, tulis 100. Ada 90, tulis 90. Nah, 7,5 dari mana? Kita lihat di sini. Oh, satu garisnya itu dia sudah melewati angka 7 dan berhenti tepat di garis kelima, maka 7,5. Jadi 197,5 gram ya. Ini penjumlahan dari semua itu, oke. Nah, alat ukur suhu nih, suhu tubuh yang biasanya kita hitung ya menggunakan suatu alat. Nah, ini namanya termometer. Saat kita panas biasanya kita menggunakan ini termometer digital. Itu yang paling mudah, tinggal taruh di lekuk tubuh, misalnya di siku atau di ketiak tubuh kita, maka saat dia sudah berhenti mengukur akan terdengar suara bunyi. Nah, itu berarti sudah berhenti. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan ini adalah termometer yang paling sering kita gunakan untuk kondisi pandemi sekarang, yaitu termometer Gun. Nah, termometer ini adalah termometer yang bisa mengurangi kita untuk bisa bersentuhan. Jadi kalau di sini kan kita harus berada di lekukan tubuh ya, ditaruh nih ujungnya ditaruh di lekukan tubuh. Kalau ini tidak perlu didekatkan ke kulit kita gitu. Jadi tidak akan ada sentuhan dengan benda tersebut. Jadi kalau digunakan berkali-kali dengan orang-orang yang berbeda pun nggak masalah. Nah, kalau yang ini adalah termometer suhu tapi untuk yang analog. Nah, jadi gimana caranya? Sama seperti ini, ujungnya ditaruh di lekukan tubuh kita, lalu nanti saat dia sudah selesai mengukur, maka dia akan berhenti. Nah, di mana kita bisa melihat nanti ada tanda merah, ya ini merah nih harusnya. Nanti kita akan bisa melihat sampai di mana, oh dia berhentinya, berapakah besar suhu tubuh kita saat ini. Nah, itu adalah termometer analog, ya. Yang selanjutnya kita akan bahas alat ukur waktu. Nah, ini alat ukur waktu ini ada alat ukur waktu yang paling sering kita lihat. Ini adalah jam tangan yang sering kita gunakan, jam dinding yang ada di sudut ruang rumah kita maupun di ruang kelas. Dan yang sebelah kanan ini adalah stopwatch analog. Sedangkan kalau stopwatch digital itu biasanya ada di handphone. Kita tinggal klik aksesoris di handphone kita, nanti kita pilih stopwatch, maka kita akan bisa mengukur waktu menggunakan stopwatch. Misal saat kita sedang lari keliling lapangan, kita bisa mengukur seberapa cepat sih kita lari satu putaran. Nah, itu bisa menggunakan bisa menggunakan stopwatch digital ataupun stopwatch analog. Kalau digital tinggal ngeklik aja terus selesai. Kalau yang ini kita harus dipencet nih, di bagian atas ini dipencet, tapi kita juga harus bisa membaca. Gimana cara bacanya? Lingkaran yang paling dalam ini dia menentukan menit, sedangkan yang paling luar ini dia menentukan detik ya. Sama seperti jam dinding, kalau yang jarum pendek kalau di jam dinding jam, nah kalau di sini ini menit, kalau di luarnya adalah detik. Oke, ini untuk alat ukur waktu. Nah, sekarang kita ke konversi satuan. Pengertian dari konversi satuan itu adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain. Jadi, yang harus digarisbawahi di sini adalah pengubahan satuan
suatu besaran ke dalam satuan lain dengan menggunakan faktor konversi satuan. Apa sih faktor konversi satuan? Nah, ini ada pengertiannya di sini. Faktor konversi satuan adalah angka yang menunjukkan kesetaraan nilai suatu besaran antara dua satuan yang berbeda. Jadi kita harus punya nih batasan gitu untuk mengukur suatu benda. Misal 1 meter berapa senti sih? Nah, itu kita harus punya batasan-batasannya. Karena dengan adanya batasan atau adanya faktor konversi satuan, jadi kita bisa memiliki pengkonversi yang sama misalnya secara internasional gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah konversi satuan panjang. Ibu yakin kalian sudah belajar ini waktu di SD, tapi di pelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan bahas materi ini juga di pelajaran IPA, tepatnya di materi fisika. Nah, kenapa penting kita belajar konversi satuan? Karena kemarin kalian sudah mendapatkan pembahasan ya bahwa satuan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa penting? Agar kita tidak salah dalam mengukur. Misal kita mengukur panjang jalan dengan satuan sentimeter kan nggak mungkin gitu loh, itu kan terlalu besar ya. Bisa panjang jalan itu biasanya dengan meter atau mungkin dengan kilometer. Nah, jadi dengan adanya konversi satuan ini kita juga bisa merubah ke satuan yang lain. Jadi kalian bisa lihat ada tangga di situ. Nah, tangga di situ setiap naik maka akan dibagi 10. Naiknya satu tangga ya, akan dibagi 10. Lalu setiap turun satu tangga akan dikalikan dengan 10. Nah, di situ udah ada contoh-contohnya ya. 1 kilometer berapa meter? Itu kita bisa lihat 1 kilometer berapa meter. Kilometer nih di atas, 1 ke hektometer, 2 ke 3. Turun 3 tangga. Setiap satu tangga turun dikalikan 10, maka kali 10, turun lagi, kali 10 lagi, kali 100 ya berarti ya, kali lagi, maka jadi kali 1000. Jadi 1 kilometer adalah 1000 meter. Lalu 1 hektometer berapa mili? Nah, ini kita juga bisa lihat hektometer. Oke, 1 hektometer kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau diturun 5 tangga berarti setiap tangga 10, maka dia akan dikalikan 100.000. Tinggal tambahin aja nolnya 5 di belakangnya, jadi 100.000 gitu. Jadi 1 dikalikan 100.000 adalah 100.000 milimeter. Nah, untuk soal yang ini diabaikan aja ya. Untuk soal yang itu bisa kalian abaikan karena ini ibu salah tulis nih ya, ibu salah tulis di situ, jadi kalian bisa abaikan. Kita fokus ke soal yang ini aja. 1 desimeter berapa kilometer? Sekarang kita ukur, naik ya, 1, 2, 3, 4, berarti naik 4 tangga, maka 1000 dibagi dengan 10.000. Dapat dari mana 10.000? Dari sini gitu ya. Setiap naik 1 dibagi 10, naik 2 dibagi 100, naik 3 dibagi 1000, naik 4 dibagi 10.000. Jadi kelipatan 10. Maka hasilnya adalah 0,1 kilometer. Ya. Nah, ini konversi satuan massa. Sama ya seperti yang ada di depan, hanya saja diganti. Kalau tadi kilometer, sekarang jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, ibu yakin kalian sudah paham materi ini juga di SD, ya kan? Ya, kita hanya lebih mendalami lagi nih di kelas 7 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita lihat ada sesuatu yang baru mungkin ya. Nah, ini baru yang baru di kelas 7, kalian baru mendapatkan ini, yaitu adalah adanya awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Jadi ada awalan satuan-satuan nih.
Misalnya tera, giga, mega, kilo yang tadi ya, kilo, hekto, dekat yang tadi. Mungkin yang baru untuk kalian adalah tera, giga, dan mega. Lalu di sini ada mikro dan nano. Ini yang baru nih. Ya. Kalian mungkin sering dengar gigabytes ya, kalau misalnya dalam kuota. Berapa giga lagi nih kuota yang saya punya misalnya. Ya. Itu bisa diartikan adalah 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 artinya apa? Nih, 10 pangkat 9 artinya adalah 1 miliar. Jadi nolnya ada 9 tuh, 10 pangkat 9. Artinya 10 dipangkatkan selama 9 kali gitu. 10 dipangkatkan 9 adalah 1 miliar. Gitu ya. Oke, terus untuk yang mikro dan nano ini dia minus. Artinya kalau minus apa? Minus itu berarti dia ada komanya. Nah, kalau kalian lihat di sini 10 pangkat min 2. Jadi kalau ada tanda seperti ini ya. Tanda seperti itu adalah pangkat artinya. Nah, 10 pangkat min 2 artinya 2 angka di belakang koma. Ya. Kan 10 angka depannya 1. 1 taruh di paling belakang. Nah, harus 2 angka. Kenapa harus 2 angka? Karena minus 2 di sini. Min 2, 10 pangkat min 2. Jadi di belakang koma tuh harus ada 2 angka. Maka jadinya 0,01. Bagaimana dengan 10 pangkat min 4? Sama. Berarti angka satunya paling belakang mundur. Lalu di belakang koma harus ada 4 angka. Maka jadi 0,0001. Ya. Sama. Untuk yang 10 pangkat min 6 juga sama. Berarti di belakang koma ada 6 angka gitu. Jadi 0,000001. Oke ya. Nah, ini adalah ilmu baru untuk kalian, tapi kita akan lebih bahas ini nanti, akan lebih masuk ke perhitungan soal itu di kelas 8 biasanya atau di kelas 9 ya. Ini hanyalah informasi awal bahwa kita sudah naik tingkatan, kalian dari SD ke SMP, di kelas 7 kita sudah mendapatkan ilmu yang baru lagi gitu ya. Oke. Nah, ini ada uji pemahaman diri. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Diusahakan untuk menggunakan cara. Lalu hasilnya difoto dan dikirimkan ke nomor WA Ibu. Oke, Ibu tunggu ya. Uji pemahaman dirinya supaya Ibu tahu sampai mana kalian memahami materi hari ini. Oke. Itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.